kalau untuk, sharing sedikit mengenai, saham seceng ya, saham seceng ini dalam artian saham di bawah harga Rp1.000 per lembar. Di mana, saham seceng ini dikaitkan bahwa memang secara general saham-saham yang memiliki fundamental yang baik, biasanya memiliki harga yang cenderung premium, dalam artian terkategori blue chip dan harganya relatif mahal gitu ya. Tapi Mhm. sebetulnya kalau kita lihat kembali saham-saham di bawah harga 1.000 ini bukan berarti semuanya bisa kita kategorikan saham yang, tidak memiliki fundamental yang baik. Kenapa? Karena ada juga beberapa saham yang terkategori LQ45 tapi juga harganya di bawah 1.000. Dan menurut saya ini sesuatu yang menarik, kenapa? Karena ini bisa menjadi pilihan investor juga, karena kita ketahui saat ini juga baik itu regulator dan juga sekuritas juga ikut tentunya berperan serta dalam menjangkau masyarakat secara luas yang mungkin orang banyak berpikir investasi di pasar modal itu membutuhkan modal yang besar dan juga ya modal yang besar, sesuatu yang kalau misalnya masuk juga membutuhkan persyaratan yang complicated dan lain sebagainya. Namun saat ini kan eranya sudah berubah. Jadi Mhm. dengan harga-harga di bawah 1.000 sebetulnya ini bisa menjadi pilihan untuk para investor, baik itu mahasiswa dan juga para pelajar dan lain sebagainya. Mhm. Berarti kalau kita ngelihat dari harga sahamnya doang yang murah atau di bawah 1.000 gitu, ini bukan berarti, emitennya, perusahaannya begitu, perusahaan yang dibilang, harga sahamnya murahan gitu, enggak ya berarti ya Mbak Sabrina? Karena beberapa sobat cuan ini masih berpikir, "Ah kalau di bawah 1.000 itu berarti mendingan nggak usah dikoleksi," gitu, karena, siapa tahu emitennya nggak ada potensi upside. Enggak juga sih. Memang, secara general, kan kita banyak ya Mhm. istilah-istilah di modal itu seperti saham gorengan yang memang, Iya. dianggap bahwa, umumnya oleh bandar itu bisa diatur atau bisa dipermainkanlah dalam artian karena harganya relatif murah sehingga bisa mengajak mungkin retail investor untuk berbondong-bondong beli dengan dana yang murah ini untuk bisa digerakkan gitu ya. Tapi kembali lagi back to fundamental sebetulnya tidak semua saham yang di bawah level harga seceng atau harga 1.000 ini bisa kita anggap semuanya sama rata. Karena ya tadi ada saham LQ45 yang juga memiliki harga saham yang di bawah 1.000 karena secara valuasi kita lihat mungkin secara indikator fundamental seperti PE yakni price earning ratio, Mhm. harga dibandingkan earning perusahaannya itu memang bisa kita katakan lebih murah dibandingkan industri yang bermain di sektor yang sama. Mhm, baik. Berarti nggak perlu takut melihat harga saham di bawah seceng, yang penting kondisi fundamentalnya seperti apa. Nah, tapi kalau kita lihat dari fraksi harga saham nih, Mbak Sabrina, gimana sih cara ngukur potensi cuannya gitu? Karena kan kalau, emiten-emiten yang harganya, 200 itu fraksi harganya Rp10 untuk per kenaikan atau penurunan, begitu juga dengan yang 500 sampai di bawah 2.000 ini ada, fraksi harga perubahan di kisaran 50 perak begitu. Jadi, cara ngukurnya potensi cuannya ini seperti apa nih? Apakah lebih cuan kalau kita, membeli di saham-saham dengan kelompok harga lebih kecil dari 200 atau yang 200 sampai 500 atau yang 500 sampai dengan 2.000? Ya, kalau saya lihat sih lebih, kepada balik lagi ya, back to Mhm. fundamental-nya sih, karena yang paling penting itu kan, terutama kalau misalnya tadi Daniel sampaikan untuk long term investment, itu kan paling penting itu kan melihat kondisi keuangan perusahaannya, apakah sehat atau tidak. Terlepas dari harga, sebetulnya kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk tidak, investasi meski di bawah harga 1.000, tapi di saham yang betul-betul murahnya tuh sampai di level harga 50. Kenapa? Karena risiko ataupun, kondisinya tuh cenderung rawan ya, rawan dalam artian mungkin bergerak tapi tiba-tiba ada satu waktu mungkin tidak bergerak lagi gitu, karena Mhm. risikonya itu kan sudah mendekati, batas yang paling terendah gitu. Jadi saya sih lebih menyarankan walaupun fraksinya memang terbagi ada tiga Mhm. tahapan tadi disampaikan di bawah 200, 200 sampai 500 dan, di bawah level 2.000 itu kembali lagi melihat, perusahaannya seperti apa untuk bisa mengukur cuan yang bisa kita harapkan nanti ke depan, bisa ada upside potensial. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.